Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang saya hormati para narasumber kegiatan webinar, yang saya hormati para panitia, kepala biro akademik dan kemahasiswaan, kepala bagian kemahasiswaan, serta para mahasiswa Universitas Wahid Hasyim yang saya cintai dan saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Sholawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Pada kesempatan pembukaan webinar ini, saya merasa bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kegiatan ini bisa terselenggara sesuai dengan rencana dalam upaya kita bersama untuk membentengi sekaligus menjaga semangat kebangsaan kita, semangat nasionalisme kita, khususnya di kalangan mahasiswa Indonesia. Dan mahasiswa Universitas Wahid Hasyim tentu saja memiliki peran yang penting di dalam berkontribusi menjaga dan memperkuat semangat kebangsaan ini. Saudara-saudara yang saya banggakan, sebagaimana kita ketahui bahwa pembinaan kegiatan kemahasiswaan itu meliputi 6 bidang atau yang sering kita kenal sebagai heksagon kegiatan kemahasiswaan. Salah satu heksagon itu adalah pembinaan mental spiritual kebangsaan. Pembinaan di bidang ini sangat penting, terutama kalau kita mencermati tantangan-tantangan yang saat ini dihadapi oleh bangsa Indonesia, yang salah satunya adalah munculnya faham-faham radikal dan pemikiran-pemikiran yang anti terhadap kebangsaan. Bagi kita mahasiswa khususnya di Universitas Wahid Hasyim dan keluarga besar Nahdlatul Ulama, sebenarnya persoalan keagamaan dan kebangsaan sudah selesai. Artinya seluruh keluarga besar Nahdlatul Ulama memiliki satu visi dan semangat yang sama, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah satu kesepakatan bersama, satu konsensus bersama di dalam kehidupan kita bernegara, dan itu sudah final. Sehingga kita sering mendengar semboyan NKRI harga mati. Kalau kita melihat sejarah, pencetusnya adalah Kiai Haji Muslim Imam-Puro atau Mbah Lim dari Klaten, yang sangat memiliki visi di dalam menjaga persatuan Indonesia ini. Bahkan pesantren beliau pun diberi nama dengan pesantren Pancasila Sakti. Kembali kepada pokok yang akan kita laksanakan bersama, kegiatan ini menjadi sangat penting tadi dikaitkan dengan berbagai tantangan yang ada. Banyak mahasiswa yang di kampus-kampus lain terjerumus ke dalam kelompok-kelompok radikal, faham yang anti terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang bahkan mereka sampai meninggalkan kampusnya, meninggalkan keluarganya, mengkhianati keluarganya. Tentu ini satu keprihatinan yang besar, bukan hanya bagi kita di Jawa Tengah, tetapi bagi para pimpinan kemahasiswaan di seluruh Indonesia. Dan ini sudah menjadi satu concern bersama, baik di kalangan pimpinan perguruan tinggi bidang kemahasiswaan maupun di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Perlu saya sampaikan bahwa Universitas Wahid Hasyim
pada tahun 2008 pernah membuat buku pendidikan sikap keberagamaan dalam memperkokoh semangat kebangsaan. Ada 2 buku yang dihasilkan dari Lokakarya yang merupakan kerjasama Universitas Wahid Hasyim Semarang bersama dengan Kementerian Menkokesra waktu itu. Oleh karena itu, buku ini bisa saudara baca juga di perpustakaan kita untuk menambah wawasan, membentengi diri kita dari pemikiran-pemikiran yang negatif itu. Sekali lagi pada kesempatan ini saya menyampaikan apresiasi kepada para pembicara dan panitia dan ucapan selamat kepada para mahasiswa untuk mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kegiatan ini membawa manfaat kepada kita semua, khususnya kepada para mahasiswa di dalam upaya kita bersama memperteguh semangat kebangsaan kita. Kita adalah orang Indonesia dan kita memiliki kewajiban untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini. Ada banyak negara di Timur Tengah yang tercapik-capik oleh konflik dan negara itu sekarang terjerumus ke dalam kenistaan, ya, ke dalam kekacauan yang luar biasa, dan kita tidak menginginkan hal itu terjadi di negara kita. Sekali lagi semangat mengikuti webinar ini dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing dan merestui langkah kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monitor Pak Taslim sampun rawuh, Pak? Oh, sampun. Oh, nggih Pak Taslim. Nggih, Pak Dijoko silakan untuk materi selanjutnya, pemirsa. Untuk materi kedua pada hari ini adalah membangun ukhuwah menangkal radikalisme yang akan disampaikan oleh Bapak Kandidat Doktor Haji Taslim Sahlan MSI dan akan dimoderatori oleh Bapak Adi Joko. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo Bapak Adi Joko, Pak Taslim. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bergabung lagi setelah tadi dengan Pak. Berikutnya kita calon profesor ini. Ini sekarang menjadi Ketua FKUB Provinsi Jawa Tengah. Beliau adalah Dr. Haji Taslim Sahlan. Saya kenal beliau ini sudah sejak lama sekali. Sejak zaman mahasiswa sudah berinteraksi dengan beliau. Amin, amin. Waalaikumsalam Pak Haji Taslim Sahlan. Waalaikumsalam. Putus-putus ya dari. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulai sekarang ya. Jih, Bapak bisa dimulai. Oke. Oke, ya Pak Haji Taslim. Mungkin bisa langsung disampaikan nih Pak Haji tentang pemikirannya tadi. Nyambung dari yang Pak Evan tadi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, karena sebagian audien yang barangkali ada yang Kristen, saya sampaikan salam Elohim. Saudara-saudaraku mungkin ada yang dari Katolik, saya sampaikan salam berkah dalam. Saudara-saudaraku yang dari Konghucu, saya sampaikan Wedo Tongtien. Saudara-saudaraku yang dari Buddha, Sokipot, Namo Buddhaya. Saudara-saudaraku yang dari Penghayat, saya sampaikan Rahayu. Selamat pagi untuk kita semua. Bagaimana diperkenalkan oleh
saudara moderator tadi, saya dimandati pada pagi hari ini untuk berbagi pengalaman yang semula judul yang diberikan kepada saya adalah membangun ukhuwah menangkal radikalisme, tetapi saya sudah izin panitia karena mandat yang ada di pundak saya adalah melayani semua agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, maka kami menambah sedikit saja judulnya menjadi membangun ukhuwah kebangsaan menangkal radikalisme di Indonesia. Para pemirsa yang berbahagia, para audien yang berbahagia, yang pertama mungkin saya sudah menyampaikan beberapa slide ya, mungkin untuk bisa ditampilkan. Yang pertama mungkin kita sekedar untuk menyegarkan pengertian tentang ukhuwah yang secara bahasa atau ya ini slide berikutnya. Jadi judulnya saya tambah membangun ukhuwah kebangsaan menangkal radikalisme. Ukhuwah secara bahasa seperti kita ketahui adalah persaudaraan, dan secara terminologis mungkin banyak terminologi, tetapi saya sampaikan bahwa ukhuwah adalah sebuah kondisi atau perasaan simpati dan empati antara dua orang atau lebih. Dan yang ketiga bahwa ukhuwah ini tidak harus dijalin hanya ukhuwah internal agama tertentu saja, misalnya biasa kita populer dengan ukhuwah Islamiyah, tetapi ukhuwah itu juga harus kita bangun menjadi ukhuwah yang lebih luas, yakni ukhuwah kebangsaan atau ukhuwah yang nanti di belakang nanti akan saya sampaikan ada 3 jenis ukhuwah itu. Slide berikutnya, nah ini slide berikutnya, yakni seperti tadi saya sampaikan biasanya dilekatkan dengan istilah Islamiyah. Jadi ukhuwah Islamiyah itu adalah persaudaraan sama umat Islam atas dasar keimanan dan akidah yang sama. Kemudian yang kedua adalah ukhuwah insaniyah atau basyariah biasanya gitu. Ya, ini persaudaraan yang lebih universal tanpa memandang suku, agama maupun ras. Persaudaraan yang seperti ini memang harus terus kita kembangkan dalam konteks kebangsaan kita. Maka ukhuwah yang ketiga adalah ukhuwah watoniyah, atau saya lebih senang menggunakan ukhuwah kebangsaan. Ya, ini persaudaraan yang diikat atas dasar sama-sama kita ini adalah anak bangsa yang memiliki sense nasionalisme atau kebangsaan tanpa harus memandang perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan adat, istiadat, budaya, warna kulit, maupun ras manapun. Perbedaan itu memang kodrat, tetapi ukhuwah kebangsaan memang harus kita perjuangkan. Nah, karena itu setidaknya slide berikutnya sekedar untuk menyegarkan kembali bagaimana kita mendasarkan diri untuk membangun ukhuwah. Bagi saudara-saudara yang beragama Islam, sungguh maklum bahwa sebagaimana Al-Hujurat ayat 10, sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Demikian juga misalnya di dalam Quran surah Ali Imran ayat 103, wa a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa antasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya dengan atau kepada tali Allah, yakni agama Allah, dan jangan sampai bercerai-berai. Saudara sekalian, ini hal yang melandasi menjadi landasan atau pijakan utama bagaimana kita harus membangun
ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Insaniyah atau Basyariah, dan juga ukhuwah kebangsaan. Idealisme ini tidak selamanya mulus. Maka tadi saya sampaikan bahwa memang perbedaan itu kodrat dan ukhuwah itu harus diperjuangkan, atau ukhuwah kebangsaan itu harus diperjuangkan, karena faktanya memang ada faktor-faktor destruktif. Slide berikutnya, ada faktor-faktor destruktif yang tidak menutup kemungkinan bisa mendegradasi konstruksi atau bangunan ukhuwah yang kita perjuangkan. Setidaknya ada 4 faktor penyebab mengapa ukhuwah itu sering menjadi problem, gitu kan. Yang pertama, pemahaman yang tidak komprehensif atas teks agama, pemahaman agama, dan lain sebagainya. Yang kedua, soal ta'assub atau fanatisme yang berlebihan. Fanatik terhadap agamanya, ya, tetapi fanatisme yang berlebihan yang kemudian mendiskreditkan keyakinan orang lain, inilah yang tidak diperkenankan di dalam bagaimana kita membangun ukhuwah basyariah, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah basyariah, maupun ukhuwah kebangsaan atau ukhuwah wataniyah. Lalu ada kecenderungan juga antar umat beragama itu gesekan, atau ya bahasa umumnya sering terjadi terpancing untuk permusuhan. Lalu yang keempat, ini yang biasanya sering menjadi sandungan kita dalam membangun atau menguatkan ukhuwah di Indonesia ini, yakni sering tersandungnya soal intoleransi, atau kita ini kurang toleran atau kurang tasamuh di dalam membangun atau bersinergi dengan pihak-pihak di luar diri kita. Karena itu, saudara sekalian, waktu saya berapa ya, Mas? Waktu saya berapa? 1 jam Bapak, nanti untuk 30 menit, 30 menit penyampaian materi, selebihnya nanti ada sesi tanya jawab. Oke. Kalau begitu saya tidak terlalu terdesak saya. Lalu sesuai apa yang menjadi mandat kami di dalam forum kerukunan umat beragama dalam konteks membangun ukhuwah basyariah ini, maka slide berikutnya boleh saya tunjukkan bahwa di dalam peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006, yang dimaksud ukhuwah atau persaudaraan, atau dalam bahasa peraturan bersama menteri itu menggunakan kosakata kerukunan, itu perspektifnya sebagai berikut. Yang pertama, adanya saling pengertian di antara satu dengan yang lain, antara satu pihak satu dengan pihak yang lain. Lalu yang kedua, kita terus saling menghormati antara pihak satu dengan pihak yang lain. Lalu yang ketiga adalah menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agama dan mau bekerja sama. Ini adalah perspektif ukhuwah atau persaudaraan atau kerukunan yang terus kami perjuangkan melalui forum kerukunan umat beragama. Jadi bagaimana kita setiap saat harus menguatkan saling pengertian, saling menghormati, saling menghargai antara satu dengan yang lain di dalam hal ini, dalam konteks pengamalan ajaran agama masing-masing. Dan yang lebih penting justru di antara kita mau bekerja sama satu dengan yang lain. Tetapi yang demikian ini, saudara sekalian, tentu tidak mulus-mulus amat. Karena memang pada faktanya di lapangan kami selalu menemukan hal-hal yang menjadi quote and quote adalah sandungan. Sandungan bagaimana kita menegakkan ukhuwah ini. Slide berikutnya saya sampaikan bagaimana problematika dalam membangun ukhuwah.
Slide berikutnya. Secara internal, problem yang menyertai bagaimana kami membangun ukhuwah itu adalah misalnya soal pemahaman. Dari pemahaman teks keagamaan yang di depan tadi saya sampaikan cenderung tidak komprehensif atau setidaknya mau membuka ruang di dalam dirinya itu bisa memahami pihak di luar dirinya, itu sudah bagus sebenarnya. Kemudian yang kedua soal khilafiyah, dan saya kira di antara kita cukup mafhum bahwa kita punya takaran-takaran yang normatif bahwa ketika kita berhadapan dengan soal khilafiyah, ya lana a'maluna walakum a'malukum, kan begitu koridor kita. Lalu soal cara ibadah juga yang ragamnya juga luar biasa. Kalau saudara-saudara pernah sholat di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi misalnya, itu cukup jelas bahwa cara orang sholat saja satu dengan yang lain, presisinya itu tidak bisa 100% sama persis. Tapi pasti ada perbedaan-perbedaan. Di sini di negara kita juga begitu. Cara beribadah atau cara sholat dan sebagainya juga berbeda-beda. Walaupun perbedaan itu ya furu'iyah saja. Kemudian pola dakwah ini juga sering menjadi pemantik bagaimana dalam internal kita ini terjadi problem yang dinamis. Saya kira tidak penghalang, tetapi problem yang dinamis. Saya kira artinya kita terus berusaha dan berikhtiar untuk bersama-sama menggeser problem itu menjadi sesuatu yang kita sepahami sebagai garis tengah. Lalu soal organisasi juga menjadi pemantik bahwa organisasi yang ragam ini juga sering menjadi problem di dalam kita membangun ukhuwah kebangsaan di negara kita. Dan yang terakhir, bukan terakhir, tapi ada rumah ibadah juga. Rumah ibadah juga sering menjadi problem bagaimana di antara kita ini ada persoalan-persoalan di dalam membangun ukhuwah ini. Contoh misalnya begini, rumah ibadah itu, masjid taruhlah. Masjid itu ada masjid tertentu yang hanya boleh, yang hanya boleh diikuti atau jamaahnya adalah hanya kelompok tertentu misalnya. Atau sebaliknya bahwa ada masjid yang sangat terbuka dan di situ juga macam-macam dan lain-lain. Jadi soal rumah ibadah ini tidak hanya di dalam internal Islam saja, di eksternal kita lihat misalnya rumah ibadah misalnya soal gereja. Gereja itu ternyata satu gereja dengan gereja yang lain itu berbeda-beda. Jemaat gereja X itu tidak bisa berjemaat atau beribadah di gereja X1. Gereja A tidak bisa beribadah di gereja B, itu sudah biasa di Kristen. Yang denominasinya ratusan juga itu. Jadi kita kadang-kadang tidak cukup informasi, tetapi setelah kami di lapangan itu luar biasa ternyata hal-hal yang terkait dengan peribadatan ini di agama lain. Yang relatif solid itu memang hanya Katolik, Konghucu, kemudian Buddha, Hindu juga pasti ada hal-hal yang problematik. Soal pernikahan misalnya, pernikahan antar agama atau beda agama ini juga sering menjadi faktor-faktor eksternal yang mereduksi bangunan ukhuwah kebangsaan ini. Kemudian konversi agama juga menjadi pemantik juga, yang kemudian kita sering mendengar ya, kalau misalnya ada mantan ustadz misalnya, kemudian dia pindah ke agama tertentu atau sebaliknya mantan pendeta masuk Islam misalnya. Ini kan sering menjadi problem karena setelah dia pindah agama lalu dia menjelek-jelekan agama yang semula. Jadi ini yang terus menjadi problem di lapangan, sehingga kami terus melakukan dialog-dialog, pendekatan
Soal mayoritas minoritas. Mayoritas minoritas ini juga menjadi pemantik bagaimana kita kadang-kadang menjadi problem di dalam membangun ukhuwah ini. Lalu soal penyiaran agama misalnya. Penyiaran agama ini juga menjadi problem eksternal bagaimana bangunan ukhuwah ini, ukhuwah kebangsaan ya, ukhuwah kebangsaan ini menjadi quote and quote adalah terganggu. Nah, saudara sekalian, faktor-faktor internal dan eksternal ini kalau bisa terkelola dengan baik, maka itu akan menjadi apa yang kita sebut dengan terwujudnya toleransi. Tetapi kalau tidak terkelola dengan baik, maka akan muncul apa yang kita sebut dengan intoleransi. Dan inilah yang terus kita perjuangkan untuk membangun ukhuwah kebangsaan di negeri kita. Slide berikutnya, saudara sekalian. Karena problematika itulah maka hari ini, tahun ini, indeks ukhuwah atau indeks kerukunan umat beragama atau indeks ukhuwah kebangsaan kita tahun 2019 yang lalu di Jawa Tengah. Saya bicara Jawa Tengah ya. Jawa Tengah ini lumayan. Karena skor nasional itu 73,83. Jawa Tengah itu mencapai skor 74,06. Kalau dilihat dari rankingnya 13. Ini masih di atas rata-rata skor nasional, sehingga bisa disimpulkan bahwa di Jawa Tengah itu bagus untuk skor ukhuwahnya. Kerjasama antar umat beragama 75,40%, kemudian toleransi di antara kita, baik toleransi internal maupun toleransi antar umat beragama itu 72,37, dan perasaan kesetaraan sesama umat beragama itu sekitar 73,72% itu di Jawa Tengah. Baik, ini saya kira skor-skor ya tidak begitu penting saya kira, tetapi hanya menjadi menjadi pijakan kita untuk insya Allah tahun ini kami terus menguatkan supaya ya kita targetnya tidak skor ini, tetapi secara kualitatif kita terus memperjuangkan supaya ukhuwah kebangsaan di negara kita menjadi baik. Saudara sekalian, slide berikutnya. Karena itu maka bagaimana strategi kami dalam membangun ukhuwah kebangsaan. Ini kemana-mana kami jualan dalil ini, dan sebagian sudah dibagi Pak Presiden kemarin ya. Jadi kita satu sama lain, baik latar belakangnya agamanya berbeda, itu kita harus mau saling merangkul, bukan memukul. Kita harus saling mendidik, bukan menghardik. Kita harus saling membina, bukan menghina. Kita harus mau mengajak, bukan menginjak. Kita harus mengayomi, bukan mencaci. Kita harus terus membangun supaya bersatu, bukan berseteru. Kita satu sama lain harus menjadi perekat, bukan penyekat. Hal-hal seperti ini yang terus menjadi dalil-dalil universal bagi kita semua. Kalau misalnya kita yang berangkat dari Islam tadi kita sudah sampaikan, dan itu menjadi keyakinan kita bersama bahwa innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum itu. Bagi saudara-saudara kami yang Kristen mungkin bisa menggunakan ayat-ayat yang diambil dari kitab-kitabnya untuk juga menyampaikan pesan-pesan yang merangkul, bukan memukul, bersatu, bukan berseteru, yang seperti ini. Jadi misalnya saudara-saudaraku yang Kristen itu ada ayat yang mengatakan bahwa hiduplah menjadi sahabat bagi semua orang, misalnya itu menarik. Kemudian teman-teman kami yang Buddha biasanya berdoa dengan diakhiri dengan sapi sata bahwantu suki tata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Ini dalil-dalil yang kita kristalkan menjadi pemahaman universal, sehingga ukhuwah yang kita bangun itu ke dalam yang Islam menjadi semakin Islam, yang Kristen menjadi semakin Kristen, yang Katolik
menjadi semakin Katolik dan seterusnya. Sekalian, dalam konteks membangun ukhuwah kebangsaan ini, maka slide berikutnya, maka kita harus tetap berada pada koridor 4 konsensus dasar. Slide berikutnya ya. Jadi, nah ini, jadi bagaimana kita harus membangun ukhuwah dalam bimbingan kebangsaan itu? Yang pertama jelas kita tidak boleh lepas dari nilai-nilai Pancasila, kemudian nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika, dan terus kita harus berorientasi pada utuhnya negara kesatuan Republik Indonesia, dan juga kita harus bersandar pada Undang-Undang Dasar 1945. Inilah yang kemudian menjadi sandaran bagaimana kita harus membangun ukhuwah dalam bingkai kebangsaan. Slide berikutnya. Mengapa kita harus membangun ukhuwah kebangsaan seperti ini? Karena memang faktanya, saudara sekalian, para pemirsa, sebagaimana di depan saya sampaikan, bahwa faktanya kita ini adalah hidup berdampingan dengan ragam agama yang berbeda-beda. Kita yang Islam berdampingan dengan yang Konghucu, yang Konghucu berdampingan dengan yang Buddha, yang tadi saya sampaikan salamnya Sophikoto Namo Buddhaya tadi, yang Konghucu salamnya itu Tongtien. Tongtien itu biasanya diterjemah menjadi salam kebajikan. Kemudian yang Hindu, Om Swastiastu, kita berdampingan dengan yang Katolik. Atau Katolik di Jawa itu salamnya biasanya menggunakan berkah dalam. Kemudian yang Katolik juga berdampingan dengan yang Kristen. Demikian seterusnya, bahkan saudara sekalian dalam konteks kekinian, karena saudara-saudara penghayat kepercayaan, itu juga eksistensinya sudah diakui oleh negara, maka kami sekalipun Forum Kerukunan Umat Beragama itu nomenklaturnya itu hanya umat beragama, tapi kami membuka diri untuk saudara-saudara kami yang penghayat itu supaya bisa ikut duduk bersama-sama dengan kami yang umat beragama ini, sehingga kami istilahkan dalam Forum Kerukunan Umat Beragama di Jawa Tengah ini kami membuka apa yang kami sebut dengan connecting doors, jadi pintu penghubung antara umat beragama dengan kawan-kawan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Mengapa? Karena memang ini adalah realitas perbedaan dan umat yang sama-sama berkeinginan untuk hidup menjadi bersaudara di negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Maka ya saya lebih suka menggunakan istilah ukhuwah kebangsaan ya. Nah, saudara sekalian, fakta ragamnya agama dan juga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu tadi harus kita lambari dengan strategi tadi yang merangkul, tidak memukul dan seterusnya itu. Lalu kemudian kita harus kuatkan juga dengan pilar-pilar penyangga. Pilar-pilar penyangga supaya bangunan ukhuwah kebangsaan di negara kita ini kokoh. Di slide saya sampaikan ada empat, mohon maaf, sebentar ini baterai saya agak drop ini. Bentar. Bentar. Mohon maaf sebentar ya, ini baterai saya low ini.
Mohon maaf teman-teman semua, ini sepertinya pemateri lagi menyiapkan baterai, jadi sementara agak hening dulu sambil nunggu pemateri hadir. Oke, ada trouble dari narasumber ya? Pak Dijoko. G, dengar saya. Oh iya Pak Ada Taslim. trouble dari narasumber ya? Ya, narasumber kayaknya baterainya low itu Pak, sedang nyari charger. Ngedrop ya, loh ya. Monggo Bapak dilanjutkan dulu atau mungkin dibuka sementara sesi apa namanya pencatatan pertanyaan atau gimana? Monggo Pak Dijoko. Ya, terima kasih dari host acara webinar Mas Lutfi. Ya, dari yang disampaikan tadi oleh Pak Taslim, kita bisa melihat dari apa yang disampaikan bahwa betapa pentingnya kebersamaan dalam membangun keberagaman yang ada di Indonesia. Dari Pak Taslim yang sampaikan tadi ada beberapa catatan yang penting bahwa moderasi beragama itu merupakan hal yang tidak bisa kita hindarkan. Artinya kita hidup dalam beraneka ragam, baik dari agama, suku, budaya. Untuk itu, kita harus menyikapinya dengan nilai-nilai yang ada di negara kita. Yang ini membedakan dengan negara-negara lain. Ya. Jadi tidak bisa kemudian kita menganggap ajaran kita itu yang paling benar. Atau kita misalkan Islam sebagai mayoritas, kita berlaku seenaknya saja. Kita harus melihat umat lain ya, yang juga dilindungi secara konstitusi untuk bisa hidup di Indonesia. Mungkin itu beberapa hal penting yang catatan singkat sampai saat ini ya, yang bisa saya tangkap dari yang disampaikan oleh Pak Taslim. Mungkin dari host karena Pak Taslim ini belum bisa atau di gimana ini Mas? Di pending atau gimana? Pak Taslim baru gabung ini Bapak. Atau kalau pembicara Pak Taslim nampaknya sudah masuk gabung. lagi? Sudah. Pak Taslim silakan. Suaranya belum keluar, tapi sudah bergabung Pak nih Pak Taslim. Oke ya. Sudah bisa masuk Pak Taslim? Pak Taslim masuk Pak, cuman belum on. Suaranya ya? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi
Ini coba saya hubungi Pak Taslim, Bapak. Pak Taslim, silakan. Oh ya, udah Oh masuk ya, ya? J. Oke. Mohon maaf, ini gangguan teknis dan montase ini. Baik, jadi ada 4 pilar yang bagaimana kami harus membangun ukhuwah kebangsaan itu. Yang pertama adalah pilar kedewasaan atau moderasi beragama. Yang kedua adalah pilar solidaritas. Yang ketiga sinergitas. Dan yang keempat adalah integritas. Toga dan Thomas, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Saudara sekalian, bagaimana kedewasaan beragama atau moderasi beragama itu? Ini sekali lagi, ini bukan ini kami konstruksi berdasarkan pengalaman di lapangan selama ini. Sebagaimana kita lihat slide yang berikutnya adalah, mari kita lihat bagaimana kami harus membangun kedewasaan atau moderasi beragama itu, yang setidaknya kita dengan sesama umat beragama itu harus mau membangun dialog. Dialog tentu saja tidak hanya formal dan dialog yang di kelas maupun dialog yang seperti webinar seperti ini. Tapi dialog-dialog yang kami kembangkan di lapangan adalah bagaimana kami bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh. Seperti misalnya saya harus berkunjung ke Bapak Uskup Agung, pimpinan Katolik tertinggi di Jawa Tengah. Ini dengan begitu kita bisa saling belajar. Dengan saling belajar, saling menghormati akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan bagaimana kita harus membangun kedewasaan beragama di Jawa Tengah ini. Kemudian dengan demikian kita bisa saling menghargai. Karena kita sudah saling menghargai, tentu saja satu sama lain kita ini saling memberi ruang. Kami juga datang ke wihara, bagaimana kami melihat dari dekat, berkomunikasi dari dekat dengan umat beragama selain agama Islam, karena kebetulan saya beragama Islam itu, sehingga dengan demikian kedewasaan atau moderasi beragama yang diteorikan itu kemudian kita praktekkan menjadi sesuatu yang nyata di tengah-tengah kehidupan masyarakat di Jawa Tengah ini dan Indonesia pada umumnya. Slide berikutnya. Lalu setelah kedewasaan beragama itu bisa terwujud dengan baik, maka tentu dengan demikian solidaritas di antara sesama umat manusia ini yang berbeda-beda agama ini akan terus otomatis terwujud. Sehingga seperti gambar-gambar yang saya sampaikan ini, bagaimana kami bersama-sama dengan kawan-kawan yang lain mau menyapa orang-orang yang perlu kita sapa. Menyapa tidak hanya sekedar lisan, tetapi menyapa, ya slide tadi aja slide yang ya. Tapi solidaritas itu bisa kita bangun dengan menyapa dalam pengertian apabila ada saudara-saudara kita yang kurang beruntung, kita mau berbagi misalnya. Itu pun ketika kita berbagi tidak kemudian memandang latar belakang agamanya, keyakinannya. Di slide yang solidaritas, slide berikutnya. Ya, slide berikutnya. Nah, ini ya. Kemudian dengan demikian kan, nah yang kedua tadi, yang kedua. Nah, kembali. Nah, ini. Itu di dalam gambar itu kami bersama-sama teman-teman lintas agama itu memberikan, karena dalam suasana COVID ini kami berbagi sembako misalnya. Ini bentuk menyapa, bentuk simpati, bentuk empati, bentuk kerjasama. Karena kerjasama itu kita bisa berbagi APD yang di kanan bawah itu kita berbagi APD, sanitizer, dan alat-alat kesehatan yang diperlukan untuk COVID ini. Itu juga ada agama Buddha, ada agama Kristen, dan lain kami bersama-sama di rumah sakit Demak kalau tidak salah itu.
Kemudian kami juga membangun silaturahmi dengan kawan-kawan Buddha di wihara. Ini yang kiri atas itu bukan sedang tahlilan ya, tapi itu kami sedang tukar pengalaman dengan tokoh-tokoh Buddha di wihara, di aula wihara Watugong itu. Kemudian yang di bawah itu kami juga bertukar pengalaman dengan tokoh-tokoh penghayat kepercayaan di perguruan Trijaya di Ulan Tumanggal Tegal misalnya. Jadi kami terus bergerak untuk membangun ukhuwah kebangsaan ini supaya negara kesatuan Republik ini semakin kuat. Lalu yang ketiga, slide berikutnya, kedewasaan beragama, solidaritas, terus kita juga kita kuatkan sinergitas kita. Sinergitas yang bersifat horizontal tentu seperti kita berkunjung, bersilaturahmi, tatap muka, dengan demikian bisa ya berbincang-bincang, bisa bertukar pengalaman, tukar pikiran dengan saudara-saudara kita yang berbeda agama. Dan secara vertikal kita juga tidak menafikan bahwa memang kita perlu dukungan atau support dari pemerintah, baik gubernur maupun sampai dengan Presiden Republik Indonesia. Kita juga tidak menafikan itu. Oleh karena itu sinergitas juga faktor penyangga yang tidak kalah pentingnya dengan moderasi beragama dan juga integritas dan juga solidaritas. Lalu yang keempat, sinergitas terbangun dengan baik, maka yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana tokoh-tokoh agama itu memiliki integritas yang bagus. Jadi tokoh agama atau tokoh masyarakat itu kata kuncinya adalah bagaimana mereka harus mau menjadi perekat, bukan menjadi penyekat. Jadi menjadi perekat bangsa itu penting. Karena itu saudara sekalian, pada tanggal 10 bulan 10 tahun 2020 jam 10.10 menit yang bulan Oktober yang lalu, kami bersama-sama 44 organisasi, majelis-majelis agama, kemudian media, LSM, dan lain sebagainya, kami berkomitmen untuk menguatkan ukhuwah kebangsaan ini. Kami menguatkan ukhuwah kebangsaan ini, kemudian kami bersefaham dengan melandaskan diri pada penguatan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 tadi yang saya sebut di depan tadi, kemudian penguatan moderasi beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan yang ketiga adalah penguatan toleransi. Jadi toleransi menjadi kata kunci untuk membangun ukhuwah kebangsaan. Maka tiga hal itu kami bungkus menjadi apa yang kami sebut dengan Piagam Watugong. Jadi Piagam Watugong itu karena kami tanda tangani bersama-sama dengan 44 organisasi di Wihara Watugong pada tanggal 10 Oktober yang lalu, sehingga itulah kami sebut dengan momentum untuk membangun dan menguatkan ukhuwah kebangsaan. Dengan ukhuwah kebangsaan ini maka kami punya gerakan yang namanya gerakan kebangsaan. Nah, saudara sekalian, sebagai kesimpulan yang terakhir, selain yang terakhir, bahwa ketika kedewasaan beragama atau moderasi beragama sudah terbangun dengan baik, kemudian solidaritas sudah terbangun dengan baik, dan sinergitas terbangun dengan baik, dan integritas tokoh agama maupun tokoh masyarakat itu sudah bagus, maka ukhuwah kebangsaan itu sebenarnya adalah menjadi kokoh. Dengan kokohnya ukhuwah kebangsaan, maka radikalisme, terorisme, ideologi kanan, ideologi kiri, itu tentu menjadi sesuatu yang dengan sendirinya negara kesatuan Republik Indonesia ini menjadi imun dari apa yang disebut dengan radikalisme, imun dari terorisme, imun dari ideologi kanan maupun ideologi kiri. Inilah imunisasi dengan imunisasi negara kesatuan Republik Indonesia dengan ukhuwah kebangsaan yang kokoh, sehingga
ukhuwah kebangsaan ini menjadi primadona bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan itu artinya selama ini kami terus bergerak untuk membangun bersama-sama saudara-saudara kita yang berbeda agama, berbeda keyakinan, dan berbeda kepercayaan. Demikian yang bisa saya sampaikan, dan sebagai closing, maka baik kita memperhatikan kalimat-kalimat yang baik dari Gus Dur, slide terakhir. Nah, ini, jadi memuliakan manusia berarti memuliakan penciptanya, merendahkan dan menistakan manusia berarti merendahkan dan menistakan penciptanya. Ini yang menjadi landasan moral bagi kami, mengapa kami di Forum Kerukunan Umat Beragama terus menyemai pikiran-pikiran besar dari tokoh kita, dari panutan kita yang luar biasa ini, dan kami implementasikan dalam hal-hal yang bersifat praktis, bersifat teknis, dan tidak hanya di dalam ruang-ruang seminar, tidak hanya di ruang-ruang sarasean, tapi kami terus bergerak di ruang-ruang publik bersama saudara-saudara kami yang berbeda agama dan berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Saya kira sebagai pemantik diskusi, demikian yang bisa saya sampaikan, Saudara Moderator, Bapak Dr. Adi Djoko Purwanto. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita berdiskusi. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Pak Dr. Haji Taslim Sahlan yang sudah menyampaikan pemaparannya. Amin, calon amin. Ketua MUI. Dokter, calon Ketua amin, MUI amin, Pusat ya. Juga ini. Calon Ketua MUI Pusat ini. Ya, mungkin sebelum adik-adik milenial ini memberikan pertanyaan kepada Pak Dokter ini, mungkin tantangan milenial apa keberagaman yang di Jawa Tengah ini yang mungkin nanti perlu dipersiapkan oleh adik-adik kita ini, Pak Haji. Ya, baik. Saya senang ini kalau mendengar milenial ini, karena memang kami kalau bicara FKUP itu maka bicara orang tua ya. Jadi orang-orang tua atau setidaknya seperti saya setengah tua lah. Tapi kami terus menyiapkan generasi-generasi muda, maka kami ada yang namanya generasi muda FKUP atau Gema FKUP. Di Gema FKUP inilah orang-orang muda berkreasi, kemudian berkreasi dalam konteks membangun kerukunan ini dengan kegiatan-kegiatan yang sangat sederhana, misalnya ngopi bareng, ngopi kerukunan, renang bareng, renang kerukunan, dan lain sebagainya. Jadi kegiatan-kegiatan yang milenial. Ada di Kota Semarang ini futsal kerukunan antar umat beragama, pesertanya generasi muda, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Maka saya sangat menaruh harapan bahwa kami tidak bisa sendirian. Maka tadi yang saya sampaikan yang Piagam Watugong itu isinya buat kebanyakan atau mayoritas kaum milenial, sehingga menyemai kedewasaan beragama, menyemai benih ukhuwah kebangsaan ini tidak boleh kita kemudian menafikan peran milenial. Kami dengan 44 dan sekarang sudah ada 6 lagi yang masuk, jadi 50 lah. 50 organisasi, forum, majelis agama, generasi muda yang terkumpul di dalam ikatan persaudaraan kami itu luar biasa. Maka para audien di sini pasca webinar ini tolong tidak berhenti di sini, tetapi segera merapat ke kami dan bersama-sama kami untuk terus mendorong supaya bangunan ukhuwah kebangsaan ini lebih dahsyat. Demikian. Baik, terima kasih Pak Haji. Ya, ini ada pertanyaan dari mahasiswa.
dari Oke. Malik Fajar Ibrahim dari Prodi Teknik Informatika yang menanyakan bagaimana cara mengembangkan sikap ukhuwah kebangsaan pada satu kelompok atau suku yang tidak terlalu memperdulikan adanya bangsa atau negara. Begitu Pak Haji. Ya, kami punya pengalaman. Jadi ini kan kita hanya tukar pengalaman ya. Kami punya pengalaman ketika memang kita berhadapan dengan kondisi bagaimana yang tadi disampaikan oleh Saudara Malik Fajar ya. Tentu kita tidak boleh underestimate bahwa orang ini tidak bisa kita ajak ngobrol. Maka pendekatan kami tentu saja adalah pendekatan yang informal, seinformal mungkin. Contohnya begini. Ada orang atau pihak yang memang sulit untuk empati, simpati seperti ini, tapi caranya kami begini. Kami datangi mereka atau kelompok ini, kami datangi. Kami hanya ingin ngobrol saja. Tidak kemudian kita setting dengan acara yang seperti webinar ini misalnya. Enggak. Tapi kita datangi, kemudian kita ngobrol. Ya lumayan kan kita kalau bertamu ke orang, itu pasti setidaknya kan orang ngasih minum, kan lumayan dapat minum. Kemudian bagi yang ngerokok, ya ngerokok. Kan begitu. Nah, obrolan-obrolan yang ringan, obrolan-obrolan yang kemudian dari hati ke hati, tidak dikemas dalam diskusi formal, dalam sarasean, di dalam kelas, di dalam ruang, itu jauh lebih efektif berdasarkan pengalaman kami. Bahkan ketika ada dua kelompok ini yang saling acuh begitu atau bahkan bisa dikatakan sedang berkonflik, ini kami punya cara seperti itu. Kami bersama-sama dengan teman-teman lintas agama yang sudah quote and quote selesai, kami sampaikan bahwa kami akan bersilaturahmi ke baik kediaman pribadi maupun di mana kelompok atau pihak ini mau kami datangi. Misalnya kami datang ke teman-teman Walubi misalnya yang lagi ada masalah dengan Permabudi misalnya. Maka kami dengan senang hati ingin datang ke Walubi, kemudian ngobrol dan dengan senang hati mereka menerima. Dengan demikian ada hal-hal yang dari hati mereka itu kemudian muncul. Dengan tidak terasa akhirnya orang seperti ini kemudian menjadi quote and quote tertarik untuk kebersamaan bersama-sama kita. Jadi memang ini harus dengan sentuhan-sentuhan yang tidak formal, sentuhan-sentuhan yang tidak kemudian hanya fokus kepada pokok masalah, tetapi memang kita saya sering menggunakan teori melipir. Jadi melipir atau teori gelibet. Jadi kita gelibet, melipir itu kena jadinya. Dan beberapa kasus alhamdulillah bahkan mohon maaf misalnya kasus sampai yang rumah ibadah sekalipun itu dengan metode melipir itu akhirnya juga bisa selesai dengan baik. Saya kira itu Mas yang menanyakan ini. Terus ada lagi monggo? Kalau belum ada juga ya. Ada sesuatu lagi Pak Haji? Ya, boleh. Ada satu lagi dari Nunung Fitrotus dari Agribisnis yang menanyakan, ini meminta pendapat Pak Haji Taslim bahwasanya ini kan di kalangan muda ini sering kali ada kumpul-kumpul gitu Pak Haji ya, yang itu berbeda agama. Nah, terkadang dalam kumpul-kumpulnya itu kadang sering bercanda yang mungkin secara tidak sengaja itu menyinggung agama tertentu begitu Pak Haji. Nah, ini kira-kira menurut pendapat jenengan itu bagaimana ketika anak muda berbeda agama berkumpul supaya
dalam bercanda ini tidak merasa saling menyakiti atau terhina agamanya gitu Pak Juri? Oh, jadi begini, ini juga kami punya pengalaman yang orang-orang tua ini. Jadi tadi ya, yang saya sampaikan tadi, bagaimana secara teori tadi membangun ukhuwah kebangsaan itu kan ada kedewasaan beragama itu tadi, atau kedewasaan atau moderasi beragama. Nah, ketika kedewasaan itu sudah, kedewasaan beragama itu tidak harus orang dewasa loh, orang muda, tetapi pandangannya sudah pandangan-pandangan yang menunjukkan kedewasaan itu juga masuk kedewasaan beragama. Lalu yang kedua, sebenarnya suasana keakraban, pertemanan, persaudaraan yang sudah terbangun dengan baik itu, nanti sekalipun bercanda yang soal-soal yang sensitif itu menjadi tidak tersinggung. Kami sudah sangat terbiasa ketika ngobrol dengan pendeta, guyon dengan biku, guyon dengan itu sangat terbiasa. Contoh begini, kalau saudara-saudara kenal biku kan pakai jubah itu kan, pakai jubah yang warna apa itu? Kunir gosok tua itu ya. Nah, kalau orang Islam atau kita biasanya pakai jubah 2 lembar itu pakai kain 2 lembar itu pada saat pakai kain ikhram itu kan pada saat ibadah haji atau ibadah umroh itu. Saya sudah sangat terbiasa karena keakraban itu kemudian bercanda gitu, bercanda. Biku misalnya. Biku pakai seperti ini selamanya seperti pada saat saya pakai kain ikhram. Oh iya Pak Taslim. Waduh, maaf ini. Wah, ini gondal-gandungnya selama-lamanya ya. Seperti jadi ada candaan-candaan seperti itu tuh muncul sudah biasa. Jadi bukan jadi marah tapi ketawa gitu kan. Jadi maka kita bangun dulu bahwa persaudaraan kita ini sudah benar-benar selesai gitu. Maka ketika hal-hal yang sensitif pun itu tidak menjadi tersinggung. Misalnya ada ini kalau ini antara Romo itu kan Katolik, kalau pendeta itu kan Kristen. Si pendeta ini berseloroh ketika mendengar Sang Romo memberikan tausiah, memberikan nasihat tentang keluarga sakinah misalnya. Sang pendeta ini mencibir, si Romo ini kayak tahu keluarga sakinah saja, kok memberi nasihat keluarga yang sakinah misalnya. Ya ini kan kalau tidak diikat dengan persahabatan yang dekat, yang tulus, itu kan jadi tersinggung. Ini yang sensitif menjadi biasa, justru menjadi bahan kelakaran. Kita ada kelakar yang luar biasa dari Gus Dur itu kan ada kuis ya dari Gus Dur. Ini siapa nih di antara kita yang paling dekat dengan Tuhan misalnya kan? Yang paling dekat dengan Tuhan ya umat Hindu lah. Nah, kenapa Gus? Ya karena dia panggilnya Om Swastiastu. Wah, gua yang paling dekat ya Kristen sama Katolik. Ya kenapa? Ya panggilnya Bapak. Nah, kan begitu kan? Jadi ini candaan-candaan. Jadi yang paling jauh itu umat Islam. Lah kenapa Gus? Ya karena dia manggilnya Tuhan pakai speaker. Andanya pakai speaker, jadi keras-keras ya. Itu kan jauh dari Tuhan berarti. Ya. Jadi candaan-candaan seperti ini itu menjadi asik gitu dan menjadi menarik. Bukan menjadi ketersinggungan ketika kita memang harus bisa membangun persaudaraan ini berdasarkan ukhuwah insaniyah tadi, ukhuwah basariyah tadi, sehingga menjadi ukhuwah kebangsaan atau ukhuwah wataniyah. Jadi konstruksi ini yang terus kami bangun dan kami perkaya pengalaman-pengalaman di lapangan. Itu pertanyaan menarik ini Mbak. Jadi kata kuncinya adalah kita harus menyadari betul bahwa perbedaan-perbedaan itu sudah selesai. Maka perdebatan-perdebatan di dunia maya itu yang menurut saya kurang produktif itu segera diakhiri. Karena memang kalau kita Islam dan Kristen itu patokannya ya lakum dinukum waliyadin.
Bahkan di Kristen sendiri itu ya gegeran ya juga nggak ada selesainya. Maka kami sampaikan ya sudahlah kalau memang kita sama-sama Kristen ya selesailah. Karena ada Kristen Unitarian juga, karena ada Kristen Tauhid, tidak mengaku Yesus sebagai Tuhan. Nah ini disesatkan oleh Kristen mainstream kan begitu. Di dalam kita di dalam Islam juga harus lapang dada, harus dewasa, bahwa Islam itu tidak NU saja, tidak Muhammadiyah saja, tapi juga ada Al-Irsyad, juga ada Syiah, juga ada LDII, juga ada MTA, juga ada Ahmadiyah, dan lain sebagainya. Dan lainnya kita harus lapang dada sekarang. Kalau kita memang menginginkan pikiran-pikiran Gus Dur itu terus berkembang, ya kita harus buka dada kita seluas-luasnya. Kedewasaan beragama tidak berbanding lurus dengan derajat akademik. Jadi boleh jadi ada orang yang derajat akademiknya itu sudah mentok, tetapi dadanya masih sempit, itu cukup banyak. Maka saya senang dengan kaum milenial yang hari ini ikut berbincang ini, dada kita buka seluas-luasnya untuk menerima perbedaan-perbedaan dari saudara-saudara kita. Maka kami di FKUB itu ibarat rumah, kami buka pintu seluas-luasnya. Siapapun boleh masuk. Boleh masuk untuk ngobrol, untuk ngopi, untuk diskusi. Baik Islam yang macam-macam, kalau NU jelas, Muhammadiyah jelas, kami juga mempersilakan Syiah masuk untuk diskusi dengan kami, Ahmadiyah diskusi dengan kami, MTA diskusi dengan kami, LDI diskusi dengan kami. Dengan senang hati teman-teman yang lain juga penghayat sekalipun, kami dengan senang hati untuk membuka diri, membuka pintu forum perhimpunan umat beragama untuk kebersamaan dalam membangun ukhuwah basyariah ini. Kata kunci ukhuwah basyariah ini yang menjadi penguat supaya negara kesatuan Republik Indonesia ini tidak dibajak oleh orang-orang yang mengatasnamakan agama, tetapi sesungguhnya sedang mereduksi nilai-nilai keagamaan itu sendiri. Saya kira itu, Mas. Baik, terima kasih Pak Haji Taslim atas pemaparannya yang sudah luar biasa disampaikan kepada kami semua ini. Semoga apa yang disampaikan ini bisa memberikan manfaat bagi milenial, ya, dan bagi adik-adik mahasiswa ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Taslim. Ayo merapat ke FKUB, gitu Pak Taslim ya. Ya, kalau gini, jadi ya merapat ke FKUB begitu ya. Ya, nanti kalau teman-teman alumni webinar ini berkumpul, mengikatkan diri, kemudian berintensif komunikasi dengan kami bukakan ruang, namanya ruang milenial, atau divisi milenial ruang milenial. Ya, ada kamar milenial untuk bagi kamar milenial Pak Haji ya. Ya. Kamar milenial, ya. Ya, jadi nanti bagi adik-adik mahasiswa 5 orang pertama yang merapat ke Pak Haji Taslim nanti ditraktir sate kambing ya Pak Haji ya. Oh, pasti. Oh ya, silakan. 5 orang pertama yang nanti. Oke. Pak Taslim, matur nuwun sangat ini atas pemaparannya yang luar biasa. Nanti semoga ada bisa terus semangat dan merajut kebersamaan Pak Taslim atas waktunya. Assalamualaikum. Sama-sama Pak Adi, Pak Dr. Adi. Ya. Assalamualaikum. Salam.